Selamat siang, sahabat semua. Jumpa lagi dengan saya. Kita ngobrol lagi. Meskipun saya ngobrol sendirian, ya yang ngobrol sama Anda lah, yang ada di rumah, di mana ya. Saya ucapkan selamat beristirahat, yang lagi istirahat, selamat bekerja, yang lagi bekerja, selamat beraktivitas, dimanapun Anda berada, dimanapun, atau apapun yang Anda lakukan. Salam dari kota Stockholm, dari saya di akun channel YouTube Keluarga Sutista. Pada hari ini, saya ada di rumah, belum beredar, nanti siang mau keluar, jalan-jalan, atau belanja saja untuk keperluan biasa di rumah. Sahabat, pada minggu ini cuaca agak sedikit dingin. 2 hari yang lalu temperatur sampai nyampe 6 derajat minus, ya, itu di bawah 0, 6 di bawah 0. Cukup dingin. Cuma hari ini ada sedikit hangat, ya. Kemarin matahari cukup bagus, sekitar 2 derajat, 3 derajat, dan hari ini juga 4 derajat kurang lebih. Dan salju sudah turun, tapi agak tipis, kurang begitu bagus kalau buat foto di luar. Mudah-mudahan minggu depan atau beberapa hari yang akan datang, menurut perakiraan cuaca, salju akan turun agak sedikit banyak. Suatu kegembiraan untuk orang Swedia, khususnya untuk anak-anak ya, ketika turun salju, terutama salju pertama, itu anak-anak selalu riang. Mereka keluar, main salju, membuat bola-bola salju, main pulka, dan sebagainya. Tapi bukan itu fokus untuk pembicaraan pada hari ini. Apa sih yang dilakukan orang Swedia, khususnya kalau musim dingin atau musim panas? Kalau musim panas, perbedaan dengan orang-orang di Asia, kalau musim panas, orang di sini mereka berlibur, kebanyakan di luar. Dan musim libur dari mulai bulan Juni sampai bulan September, itu perkiraan musim libur dan bergantian. Dan musim dingin tetap kita melaksanakan aktivitas seperti biasa. Orang pada bekerja, orang pada melakukan kegiatan, perdagangan, semua itu. Orang yang pagi, bekerja pagi sampai sore, bangun pagi. Dan sekarang mulai cahaya siang datang itu sekitar jam 7:30. 7:30 siang baru agak remang-remang ya. Dan kegelapan malam sudah kelihatan sejak jam 15 atau 3:30 sudah mulai gelap. Kegiatan seperti biasa, tidak ada bedanya seperti orang-orang yang lainnya. Nah, topiknya adalah bagaimana kalau waktu libur, umpamanya Sabtu Minggu gitu ya. Orang kebanyakan di sini kan liburnya Sabtu Minggu ya. Perusahaan-perusahaan itu orang libur Sabtu Minggu. Tapi kalau saya kadang-kadang Sabtu Minggu kerja, libur hari-hari biasa. Sabtu Minggu kalau musim dingin, aktivitas di luar kurang begitu banyak. Tapi kebanyakan aktivitas di dalam. Sabtu Minggu atau mulai hari Jumat, orang kadang-kadang mengadakan pesta di rumah, orang ulang tahun, berkumpul dengan keluarga, sahabat, teman-teman semuanya. Nah, satu kebiasaan di sini adalah ketika kita berkumpul, itu selalu tersedia minuman beralkohol. Baik itu bir, baik itu anggur, seperti saya punya di belakang ini, atau minuman-minuman yang kadar alkoholnya agak tinggi. Tapi kalau kadar alkohol agak tinggi, mereka bisa biasa dicampur. Sahabat semua, ini adalah beberapa koleksi saya yang sudah berkurang ya. Sudah berkurang. Kenapa? Dulu saya juga suka minum, ini anggur merah ya. Anggur merah dengan alkohol 13%. Saya dulu suka minum anggur merah seperti ini.
Saya suka minum bir juga, ya. Tapi saya kurang suka minuman yang beralkohol kadar tinggi, seperti vodka, whisky, dan lainnya. Saya kurang suka, itu terlalu keras untuk saya. Tapi untuk ini, minuman seperti ini saya suka. Pada kesempatan ini, minuman saya sudah berkurang. Kenapa? Dulu saya suka minum banyak ketika hidup sendiri. Dan semenjak 10 tahun yang lalu, ketika saya atau kami lah bisa dikatakan, atau saya juga karena saya yang punya fungsinya, punya anak, dan dari situ saya secara drastis turun mengurangi kadar alkohol yang saya suka minum. Kenapa? Karena tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada tekanan dari siapapun, dan saya tetap sehat. Tapi karena perasaan pribadi, karena perasaan yang saya ada dalam hati, alangkah tidak eloknya saya minum ketika punya keluarga dan punya anak. Dan anak saya pernah waktu kecil itu, ya, waktu kecil dia tanya, "Papa, ini apa? Boleh saya coba?" Dia coba, tapi langsung dimuntahkan. Itu bir, ya, itu bir. Nah, dari situlah titik tolak saya. Kenapa saya secara drastis turun atau mengurangi konsumsi alkohol. Dan alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih sekitar 4 tahun sudah saya tidak mengkonsumsi alkohol. Hampir sama sekali, hampir, ya kalau dikatakan 100% sih mungkin saya berbohong, ya, saya berbohong. Tapi ya katakanlah 90%. 99% lah saya udah tidak mengkonsumsi atau merasakan rasanya alkohol. Baik yang ada di anggur sendiri atau yang ada di bir, ya, yang kalau bir di sini. Sahabat, kalau ada yang bertanya, apakah alkohol atau minuman di Swedia bebas dijual? Jawabannya tidak. Kita bisa beli alkohol, bisa beli minuman hanya di satu tempat. Hanya di satu perusahaan. Bukan satu tempat, tapi satu tempat perusahaan. Yaitu yang bernama Sistem Bolaget. Sistem Bolaget, pemerintah bisa dikatakan memonopoli untuk mengontrol kadar penjualan, bagaimana, dan peredaran alkohol, dan juga pungutan pajak. Itu hanya di satu tempat yang bernama Sistem Bolaget. Sistem Bolaget itu di setiap tempat ada, cuman ya hanya perusahaan itu yang diizinkan untuk menjual alkohol. Dan juga bukan sembarangan mereka menjual kepada siapa saja. Mereka hanya bisa menjual kepada orang-orang yang bisa dikatakan sudah dewasa, yaitu di atas 18 tahun. Dan begitu pula untuk penjualan rokok, ya, penjualan rokok tidak bisa sembarangan. Rokok bisa dibeli di kios, di mana bisa dibeli, tapi mereka menjual kepada orang yang dikatakan dewasa di atas 18 tahun. Kalau ada orang yang kelihatannya muda, mau beli alkohol atau mau beli rokok, maka mereka akan meminta untuk memperlihatkan legitimasun atau KTP, dan di situ tertera tanggal lahirnya. Itu satu kewajiban untuk mereka yang menjual. Andai mereka menjual kepada yang di bawah umur, maka konsekuensinya yang akan mereka terima. Sahabat, nah ini beberapa koleksi saya yang sudah berkurang. Saya masih punya beberapa botol yang contohnya ini. Ini diproduksi tahun 2000. Saya sengaja simpan ini, ya, sebagai kenang-kenangan. Tahun 2000, sudah berapa? 21 tahun. Dan juga saya ada
Dari tahun 2003, 2002, 2004, yang 2001-nya saya nggak punya ya, nggak ada. 2006, 2007, lama-lama. Ini saya sengaja simpan. Kemudian ya saya suka minum dulu itu anggur dari Chili. Saya suka dari Chili itu dulu. Ini dari mana ini? Dari Chili, yang penting dari Chili ya. Saya itu suka banyak anggur, jenis-jenis anggur yang saya suka itu. Kemudian di bawah juga ada ini. Ini bukan sampan. Ini adalah Riesling kalau tidak salah. Rosé. Rosé. Itu ada anggur yang jenisnya Riesling, kemudian ada Rosé, kemudian ada yang merah dan yang putih. Untuk Rosé ini enaknya ini diminum ketika musim panas. Ketika musim panas, ya, cuaca panas, minum ini, kemudian anggurnya simpan dulu di tempat yang dingin, baru minum. Itu enak sekali. Tapi sekarang tidak tahu rasanya enaknya seperti apa, saya enggak. Kemudian ada beberapa, ya, anak-anak ini, seperti ini. Celengan kalau orang kita dulu ya. Celeng itu babi hutan, tetap saja babi hutan. Kalau di sini spor gris. Spor itu menyimpan, gris itu babi. Jadi celengan. Ya sama saja seperti, hanya diterjemahkan saja. Hanya beberapa botol saja. Kemudian saya ada whisky juga di atas, cuma simpan saja. Dulu saya suka beli anggur seperti ini ketika saya jalan-jalan. Suka beli di airport, tax free, kebanyakan anggur saya ini tax free. Tax free di airport atau di pelabuhan atau tax free di kapal. Saya dulu sering naik kapal ke Finland atau ke Estonia atau juga ke Latvia. Di situ kita bisa beli tax free di dalam kapal. Jadi harganya agak sedikit murah. Murah-murah sih, cuman senang saja seperti oleh-oleh. Dulu itu setiap jalan saya pasti beli 1 atau 2 minimal. Saya selalu beli. Tapi sekarang prioritasnya lain lagi. Hari ini saya tidak banyak bicara. Hanya menyapa sahabat semua, kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan kita baik-baik saja. Saya bukan orang fanatik dengan alkohol atau minuman. Saya bukan tidak suka sama minuman. Cuman untuk sekarang saya sudah bisa dikatakan hampir berhenti untuk minum. Dan apa yang saya minum? Saya suka minum kopi sekarang. Minum kopi dan minum air putih. Air putih di sini cukup bagus kualitasnya dibandingkan negara-negara Eropa yang lainnya. Kita minum air putih tidak usah merebus dulu. Bisa langsung dari keran kita minum. Rasanya persis sama seperti mineral water atau air mineral yang ada di toko. Satu pesan dari kita semua. Bagi Anda yang suka minum, ya silakan minum. Tapi ukurlah dengan kapasitas diri kita sendiri. Jangan sampai minum berlebihan. Dan jangan sampai akibat dari minuman itu menimbulkan suatu keonaran atau bahkan merugikan orang lain. Suatu penyesalan tidak akan
bisa mengobati apa yang pernah kita lakukan. Lebih baik kita menjaga sebelumnya daripada menyesal kemudian. Rezeki kita semakin berkurang, pendapatan kita semakin berkurang, tapi mungkin bukan itu suatu hal dalam suatu kekurangan. Tapi mungkin karena kemauan kita yang sangat berlebihan. Sahabat semua, terima kasih untuk pada kesempatan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam hormat dari saya yang ada di kota Stockholm. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sehat selamanya.